Reformasi sektor keamanan, pemerhati di bidang pertahanan, kami menuntut agar proses pembahasan revisi undang-undang TNI dihentikan karena tidak sesuai dengan proses legislasi. Ini diadakan tertutup, Bapak Ibu. Sebenarnya apa yang terjadi saat ini itu sudah diprediksi oleh Islah Bahrawi. Nah, bahkan pada saat lalu menyebut bila Pak Prabowo menjadi presiden, polisi akan menjadi pramuka. Nah, saat ini kayaknya bener ya apa yang dikatakan oleh Islah Bahrawi. Dan menurut saya sudah jelas juga ya kalau kita lihat dari Pak Prabowo Subianto. Tapi memang itu konsekuensinya kalau memang Pak Prabowo menjadi presiden. Sangat terlihat jelas saat ini ya. Bahkan yang cukup unik, dari pemberitaan pada saat lalu digeruduk lah ketika DPR RI Komisi 1 menggelar rapat di hotel mewah bersama pemerintah. Ya, kenapa tidak di gedung DPR RI? Buat apa coba punya gedung mewah tetapi harus mencari hotel mewah? Ini kan juga sangat lucu sekali. Di tengah apa? Di tengah efisiensi. Ini juga sangat lucu sekali. Di tengah masyarakat saat ini terdampak terkait efisiensi anggaran dari pemerintahan Pak Prabowo. Tiba-tiba ada Komisi 1 membahas RUU TNI dengan pemerintah di hotel mewah. Wah, konon katanya dari pemberitaan itu karena rapat maraton dan butuh istirahat dan lain sebagainya. Ini kan juga sangat ngakak sekali ya, sangat lucu sekali. Ketika pemerintah menginstruksikan untuk efisiensi anggaran dan lain sebagainya, tetapi tidak dibarengi dengan fakta di lapangan. Bahkan kalau kita lihat di fakta di lapangan sangat buruk sekali. Kementerian lembaga bertambah dan bahkan DPR dan pemerintah membahas RUU TNI di hotel mewah. Ini sangat lucu sekali. Biasanya itu ditayangkan di TV parlemen. Supaya apa? Supaya transparan, masyarakat tahu terkait apa yang dibahas oleh DPR RI. Tetapi ini tidak, seolah diam-diam lah. Ya walaupun di hotel mewah misal, tetapi tetap disiarkan live dong, biar masyarakat tahu. Ini menurut saya sudah mengebiri lah hak-hak demokrasi. Menurut saya seharusnya disiarkan biar transparan, masyarakat tahu dan lain sebagainya. Seharusnya melibatkan banyak orang dong, akademisi, masyarakat sipil dan lain sebagainya. Tapi ini seolah-olah diam-diam. Ini bahkan juga membuat menangis lah Joko Anwar. Wow. Alasan hotel Fairmont dipilih demi RUU TNI, rapat maraton butuh waktu istirahat. Ini bahkan sambil menangis. Ini ada apa ya? Yang penting masyarakat itu adalah transparan. Menurut saya transparan. Dan yang cukup unik lagi dari PDIP. Di situ bahkan ada kader PDIP. Nah, ini ada apa? Kita itu berharap PDIP itu berada di luar oposisi ya. Dan yang setidaknya bisa menyuarakan suara masyarakat, suara rakyat. Terus kalau semua partai berada di koalisi pemerintahan, siapa yang mewakili masyarakat? Ini juga menjadi catatan ya. Jadi sangat buruk sekali. Seolah-olah saat ini ketika pemerintah kepengen merubah undang-undang ini itu langsung diteken, langsung dibahas, langsung jadi dan lain sebagainya. Tetapi beda ketika masyarakat menginginkan RUU perampasan aset. Mulai tahun kemarin sampai saat ini pun juga tidak ada perampasan aset yang akan disahkan oleh DPR RI. Ini DPR RI loh, seharusnya itu Dewan Perwakilan Rakyat, bukan Dewan Perwakilan Pemerintah. Sungguh wow sekali lah kejadian ini ya. Nah, bahkan kalau kita lihat dari sini ya, tak di DPR dan tak live streaming Panja Komisi 1 bahas RUU TNI bareng pemerintah di hotel. Ini sangat lucu sekali. Masyarakat Indonesia itu tidak bodoh-bodoh. Masyarakat Indonesia itu sangat pintar-pintar sekali dalam menyikapi hal-hal seperti ini. Seharusnya bertanggung jawab kepada masyarakat seharusnya. Apalagi Dewan Perwakilan Rakyat ya. Dewan Perwakilan Rakyat seharusnya mewakili masyarakat, bukan mewakili pemerintah. Apalagi kalau suara rakyat itu sudah menolak, ya seharusnya diundur lah, atau setidaknya melibatkan masyarakat.
dan lain sebagainya. Tapi ini diam-diam, tidak disiarkan live, tidak di gedung DPR. Ini kan juga sangat aneh sekali. Dari sini dikomentari oleh si Unyil. Lah iya, di tengah-tengah maraknya PHK massal, pengangguran berlimpah ruah, rakyatnya cari kerja aja susah, para pemimpinnya berebut rangkap jabatan, masih pakai acara nabrak-nabrak dan utak-atik aturan. Ini juga sangat wow sekali, di mana saat ini kita dihadapkan dengan PHK massal. Bahkan pada saat lalu Sritek setidaknya mem-PHK ribuan pekerjaannya, belum lagi Yamaha Musik, bahkan juga mem-PHK. Masih banyak lagi PHK massal, tetapi bukannya membahas tidaknya terkait PHK, bagaimana caranya untuk mendapatkan hak-hak pekerjaannya lagi, malah membahas RUU TNI. Menurut saya RUU TNI nggak urgen-urgen amat ya. Ini bukan perkara orang yang nggak tahu malu ya, tapi ada yang lebih besar lagi. Mereka bekerja berdasarkan sistem yang mereka pahami. Jadi ya begini, ya memang dimulai dari apa? Dimulai dari perubahan undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Menurut saya, bahkan pada saat lalu itu sangat mulus sekali ya, sangat mulus sekali ketika Gibran mau dicalonkan sebagai wakil presiden tetapi tidak cukup umur. Tiba-tiba ada putusan MK yang setidaknya meloloskan Gibran sebagai cawapres, calon presiden walaupun belum cukup umur dengan persyaratan pernah menjadi kepala daerah. Dan itu pun juga ya akhirnya seperti ini lagi. Kalau tidak sesuai dengan undang-undangnya yang ditabrak dan dirubah dan lain sebagainya. Dan akhirnya juga kejadian terkait perubahan undang-undang di Mahkamah Konstitusi itu akan terjadi terus lah. Hingga apa? Hingga semuanya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penguasa. Kurang lebih seperti itu. Kalau tidak cocok dirubah. Seharusnya kan dipatuhi, tapi ini dirubah kalau tidak sesuai dengan keinginan tertentu. Ini sangat membuat rusak ya kalau seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat dari Puan Komisi 1 dan Menhan bahas RUU TNI hari ini, kita tunggu hasilnya. Ini pada tanggal 11 Maret 2025. Ya, jadi masyarakat berharap kepada siapa saat ini ya? Ketika semua partai-partai berada di koalisi pemerintahan. Nah, seharusnya ya sisakan 1-2 menjadi oposisi lah partai-partai. Saya juga bingung ya untuk menghadapi Pilpres 2029. Kadang-kadang saya akan memilih partai apa, saya bingung. Apakah golput saja ya? Kadang-kadang saya juga sangat bingung sekali dengan apa yang terjadi saat ini. Manuver-manuver semuanya sangat mengejutkan sekali ya. Nah, tapi memang kita kembalikan lagi ke masyarakat dan semoga saja ketika ada penolakan seharusnya ya ditunda dulu lah, ditunda. DPR akan mulai membahas revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 atau Undang-Undang TNI. Komisi 1 DPR akan membahas BLI tersebut bersama Kementerian Pertahanan. Ada beberapa isu krusial pada RUU tersebut selain perubahan usia pensiun, yakni TNI aktif bisa menjabat jabatan publik yang menimbulkan kekhawatiran adanya duifungsi TNI hingga adanya rancangan yang memperbolehkan TNI berbisnis. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, Komisi 1 DPR akan membahas hal tersebut bersama Menhan termasuk yang teranyar pernyataan Panglima TNI Agus Subianto terkait TNI aktif yang menjabat di kementerian atau lembaga pemerintahan harus pensiun dini. Ya seperti itulah. Ya untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.